Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini aku akan menceritakan kisah-kisah para pendaki gunung yang harus kehilangan nyawa mereka di gunung. Sebelumnya, aku udah pernah menceritakan tentang kisah pendaki gunung yang tidak pernah kembali pulang. Kalian bisa cek videonya di sini ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, tolong bantu aku untuk klik subscribe-nya ya teman-teman, biar aku semakin semangat nih bikin videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, agar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lainnya. Aku tungguin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang yuk kita lanjut ke ceritanya. 1. Vaikus Samsi, Gunung Arjuna 2018. Vaikus Samsi, salah satu siswa SMK di kota Surabaya, dikabarkan menghilang pada saat mendaki Gunung Arjuna pada tanggal 18 Desember 2018. Menurut informasi dari rekan Vaikus, mereka mendaki Gunung Arjuna sebanyak 7 orang. Mereka mulai melakukan pendakian pada tanggal 16 Desember 2018. Kemudian menginap di pos peristirahatan terakhir Gunung Arjuna. Ketujuh orang ini memutuskan untuk naik ke puncak pada tanggal 18 Desember 2018. Namun, pada saat akan naik ke puncak, salah satu teman Vaikus tidak ikut naik ke puncak dan memutuskan untuk tetap beristirahat di camp. Pendakian ke puncak pun terbagi menjadi 2 tim. Satu tim beranggotakan 4 orang dan satu tim lainnya beranggotakan 2 orang. Vaikus sendiri berada di tim yang beranggotakan 4 orang, dan tim ini mencapai puncak terlebih dahulu. Setelah tim Vaikus mencapai ke puncak, mereka menunggu 2 lagi rekannya yang belum juga sampai ke puncak. Vaikus merasa khawatir karena 2 temannya belum juga sampai ke puncak. Vaikus pun memutuskan untuk turun kembali menyusul kedua temannya tersebut. Namun, entah apa yang terjadi pada Vaikus. Vaikus justru tidak kunjung kembali ke puncak. Padahal, 2 teman yang ia susul sudah tiba di puncak. Akhirnya, kelima temannya Vaikus mencari-cari Vaikus. Namun, tak kunjung juga ditemukan. Mereka pun akhirnya kembali ke tenda, berharap Vaikus sudah ada di sana. Namun, ketika mereka sampai di tenda, ternyata Vaikus juga tidak ada di sana. Akhirnya, ke-6 teman Vaikus ini segera turun dari Gunung Arjuna dan menginformasikan hilangnya Vaikus. Pencarian pun segera dilakukan oleh tim SAR dan para relawan. Hingga 7 hari pencarian, Vaikus tak kunjung juga ditemukan. Akhirnya, pencarian pun dihentikan. Namun, pada 4 April 2019, tim SAR mendapatkan laporan dari seorang pendaki yang mengaku menemukan tulang belulang yang diduga sebagai tulang belulang manusia di area jalur pendakian Gunung Arjuna. Tim SAR yang mendapatkan informasi tersebut segera menuju ke lokasi yang ditunjukkan oleh pendaki itu. Akhirnya, ditemukanlah beberapa tulang belulang dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Selain itu, di dekat tulang tersebut ditemukan beberapa barang yang diduga kuat milik Vaikus. Akhirnya, proses identifikasi pun dilakukan bersama dengan keluarga Vaikus. Dan hasilnya menyatakan kalau tulang belulang tersebut memang milik Vaikus yang menghilang pada tanggal 18 Desember 2018 lalu. 2. Joan Tobit, Gunung Kendang 2013. Pada tanggal 26 Desember 2013, Joan Tobit berangkat menuju Gunung Kendang menggunakan motor seorang diri. Ia berencana untuk mendaki gunung selama 1 minggu. Sehari sebelum berangkat, Tobit sempat mengajak temannya untuk ikut. Namun, rekannya tersebut tidak bisa ikut pada saat itu. Akhirnya, Tobit pun memutuskan untuk pergi seorang diri. Setelah sampai di desa Kendang-Kendang, Tobit menitipkan motornya pada satpam pabrik yang ada di daerah situ.
Ia meminta izin pada satpam untuk menitipkan motornya selama 1 minggu. Akhirnya, naiklah Tobit menuju puncak Gunung Kendang seorang diri. Menurut rekan Tobit, walaupun ia tidak bisa ikut, tetapi Tobit selalu mengabari posisinya ada di mana pada rekannya tersebut melalui SMS. Rekannya itu mendapatkan pesan singkat dari Tobit pada tanggal 27 Desember 2013 yang menginfokan bahwa Tobit sudah sampai di puncak Gunung Kendang. Tobit pun meminta untuk dijemput pada keesokan harinya karena ia merasa kelelahan. Pada tanggal 28 Desember 2013, Tobit sempat menelpon rekannya lagi, tapi pada saat itu teleponnya tidak terangkat oleh temannya. Teman Tobit pun berusaha menelpon balik berkali-kali, namun sayangnya tidak ada jawaban. Karena Tobit pun tetap tidak ada kabar, akhirnya beberapa orang teman Tobit menyusul ke Gunung Kendang untuk mencari tahu kabar Tobit pada tanggal 30 Oktober 2013. Akhirnya, rekan-rekannya ini bertemu dengan satpam yang motornya dititipi oleh Tobit. Satpam tersebut menyatakan kalau Tobit izin mendaki hingga tanggal 2 November. Merasa tidak khawatir karena Tobit sendiri izin hingga tanggal 2 November, akhirnya teman-teman Tobit pun kembali pulang. Namun, hingga tanggal 2 November, Tobit pun tak kunjung pulang. Teman-teman Tobit yang merasa khawatir dan merasa ada yang tidak beres, akhirnya pada tanggal 3 November menyusul Tobit ke Gunung Kendang. Rekan-rekan Tobit dibantu oleh para warga untuk mencari ke Gunung Kendang. Namun karena hasilnya nihil, pada tanggal 3 November mereka meminta bantuan Basarnas. Tim SAR dan para relawan pun memulai pencarian pada tanggal 4 November. Pada tanggal 6 November, tim SAR menemukan ransel Tobit di puncak gunung dengan kondisi rapi dan bersih, namun isinya berantakan. Teman-teman Tobit sebetulnya merasa agak aneh karena isi tas Tobit yang berantakan. Seharusnya sebagai anggota Mapala, Tobit sudah diajarkan cara untuk mempacking ranselnya tersebut. Akhirnya setelah itu pencarian pun terus dilanjutkan. Pada tanggal 24 November, tim SAR pun menemukan titik terang dengan adanya bekas longsoran tanah dan bau yang sangat menyengat. Hingga akhirnya, pada tanggal 25 November, Tobit ditemukan dengan keadaan meninggal dunia di lereng curam punggungan utama dengan posisi tertidur menghadap ke kanan. Tobit ditemukan dengan kondisi tubuh yang utuh dengan pakaian yang lengkap. Tidak ada bekas tanda-tanda lebam di tubuhnya tersebut. Akhirnya, Tobit pun segera dievakuasi dan jenazahnya diberikan pada keluarganya. 3. Eri Yunanto, Gunung Merapi 2015. Eri Yunanto, salah satu pendaki Gunung Merapi, harus kehilangan nyawanya saat berada di puncak Merapi karena terjatuh setelah melakukan foto di atas batu atau yang biasanya disebut Puncak Garuda. Puncak Garuda tersebut berada di pinggiran kawah Merapi. Kejadian itu terjadi pada tanggal 16 Mei 2015. Sebelum Eri menaiki puncak Garuda tersebut, ada salah seorang pendaki yang berhasil naik dan turun dengan selamat. Eri pada awalnya sempat ragu untuk naik ke puncak Garuda tersebut. Pendaki lain pun menyarankan, apabila Eri merasa ragu-ragu, maka Eri jangan naik ke atas. Tapi, karena Eri sangat ingin menaiki puncak Garuda tersebut, Eri pun berhasil naik dan berfoto di atas puncak Garuda itu. Momen Eri berada di atas puncak Garuda tersebut sempat direkam dan difoto oleh beberapa pendaki lainnya. Namun malangnya, saat hendak turun dari puncak Garuda tersebut, Eri merasa ragu-ragu dan takut-takut. Ia meminta temannya untuk berjaga di bawah. Namun, apa yang ditakutkan terjadi juga. Eri terpeleset dan jatuh ke sisi yang lain, yaitu jatuh ke kawah Merapi. Teman Eri yang menyaksikan hal itu berkata, kejadiannya begitu cepat, dan tidak ada yang dapat ia lakukan. Ia hanya bisa melihat Eri tergelincir ke kawah Merapi. Para pendaki dan temannya Eri ini segera menginformasikan jatuhnya Eri pada tim Basarnas.
Akhirnya, tim SAR dan para relawan pun segera melakukan pencarian Erik. Namun, pencarian Erik cukup sulit untuk dilakukan, karena kawah Merapi yang sangat dalam dan juga berbahaya. Hingga beberapa hari kemudian, tim berhasil menemukan titik di mana Erik terjatuh. Tim pun segera berputar otak. Bagaimana cara mengevakuasi Erik, tapi tidak mengganggu keselamatan para tim? Karena keadaan kawah Merapi pada saat itu sangat berbahaya. Medan yang berat, suhu yang panas, belum lagi gas beracun yang bisa muncul kapan saja. Dengan perjuangan tim yang begitu hebatnya, akhirnya Erik pun berhasil dievakuasi pada tanggal 19 Mei 2015. Erik Airlangga, Puncak Karsten, 2016. Erik Airlangga diminta perusahaannya untuk menjadi pemandu dalam pendakian Gunung Piramida Karsten atau Puncak Jayawijaya untuk memperingati Hari Kartini. Erik dan ke-32 pendaki lainnya memulai pendakian pada tanggal 14 April 2016. Mereka sampai di puncak dengan selamat. Pada tanggal 16 April 2016, saat akan turun dari puncak Karsten, tiba-tiba saja ada badai salju yang datang. Erik dan 2 rekan tim lainnya terjebak dalam badai salju tersebut. Ia sempat terpental sejauh 300 meter. Setelah kejadian tersebut, Erik dan kedua temannya mengalami hipotermia. Ketiganya sempat dirawat oleh tim medis yang ikut mendampingi pendakian kala itu. Namun sayangnya, pada tanggal 17 April 2016, Erik pun harus meninggal dunia. Keluarga Erik yang berada di Tasikmalaya pun diberi kabar atas meninggalnya Erik ini. Pada awalnya, keluarga tidak menyangka Erik meninggal saat mendaki gunung, karena Erik merupakan seorang pendaki yang profesional. Erik pun meninggalkan seorang istri yang tengah mengandung anak kedua mereka, dan seorang anak yang berusia 3 tahun. 5. Salman Anwar, Gunung Lampo Batang, 2019. Salman Anwar mengalami kecelakaan ketika ia dan 51 rekannya melakukan pendakian dari Gunung Lampo Batang menuju Gunung Bawakaraeng. Mereka memulai pendakian pada tanggal 4 April 2019. Setelah tiba di pos 9 Gunung Lampo Batang, mereka pun beristirahat. Kemudian, keesokan harinya, tanggal 5 April 2019, sekitar pukul 8 pagi, mereka melanjutkan perjalanan. Namun, belum lama melanjutkan perjalanan, ketika tiba di pos 10 Gunung Lampo Batang, Salman Anwar terhantam sebuah batu yang berukuran 10 x 15 cm yang terjatuh dari pinggiran tebing. Kala itu, Salman yang bertugas sebagai leader berada di posisi paling depan dan berjalan lebih dulu. Muka kiri Salman pun terluka parah akibat hantaman batu tersebut. Melihat kejadian itu, 2 orang rekan Salman segera mencari pertolongan warga di perkampungan terdekat. Salman berhasil dievakuasi sekitar pukul 3 dini hari pada tanggal 6 April dalam keadaan sudah meninggal dunia. Kecelakaan Salman ini menimbulkan pembicaraan di kalangan pendaki. Salah seorang senior Salman merasa ada yang janggal atas kematian Salman. Ia bertanya-tanya mengapa Salman bisa terhantam batu, dan dari sekian banyak pendaki yang ikut, hanya Salman yang terkena hantaman batu tersebut. Nah, itu dia teman-teman, 5 kisah pendaki yang harus meninggal di gunung. Kita doakan semoga arwah mereka berada di tempat terbaik dan tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like dan share-nya kalau kalian suka sama video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.